Untuk apa cita-citamu setinggi langit jika usahamu tidak setinggi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yevira Nur Fatima. Saya duduk di jenjang kelas 10 E6. Saya akan memberikan sedikit materi kepada teman-teman, yaitu ada 3 materi. Yang pertama, siklus batuan, yang kedua, tenaga endogen, dan yang ketiga, tenaga eksogen. Baik, simak materi yang saya sampaikan dengan baik ya teman-teman, agar ilmu yang saya berikan bermanfaat kepada semua teman. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang siklus batuan. Jadi di sini saya telah memiliki gambar yang saya gambar sendiri. Maaf tidak jelas ya teman-teman, tapi saya akan berusaha menjelaskan kepada teman-teman. Jadi dalam siklus batuan ini teman-teman, kita yang pertama itu ada yang namanya magma teman-teman. Magma ini akan berubah menjadi batuan baku karena ada prosesnya yang namanya pendinginan teman-teman. Setelah batuan baku ini ada yang namanya sedimen. Batuan baku ini akan berubah menjadi sedimen karena ada proses yang namanya pelapukan. Batuan yang awalnya baku menjadi sedimen, yaitu batuan yang terpecah-pecah karena ada prosesnya pelapukan teman-teman. Jadi selanjutnya ada yang disebut dengan batuan sedimen. Sedimen ini akan berubah menjadi batuan sedimen teman-teman karena proses pengerasan. Karena terkenanya panas, batu ini akan berubah menjadi batuan sedimen. Yang awalnya batuan ini pecah-pecah teman-teman akan memadat atau yang namanya mengeras. Batuan ini akan mengeras kembali. Setelah itu ada yang namanya yaitu batuan metamorf. Karena ada proses yang namanya suhu dan tekanan dalam bumi. Karena ada tekanan dalam bumi, batuan yang namanya sedimen ini akan berubah menjadi batuan metamorf, teman-teman. Setelah batuan metamorf ini akan kembali lagi ke magma, teman-teman, karena ada yang namanya proses pelemburan atau pelelehan. Jadi, sampai di sini materi 1 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Teman-teman, jadi kita akan membahas tentang materi yang kedua teman-teman, yaitu tentang tenaga endogen. Apa sih yang tenaga endogen itu? Simak materi ini dengan simak ya teman-teman. Teman-teman, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal di dalam bumi teman-teman. Jadi teman-teman, tenaga endogen ini dapat berupa tekanan vertikal dan horizontal teman-teman. Tenaga vertikal ini terdapat benjolan di permukaan bumi, sedangkan horizontal teman-teman adanya lipatan atau retakan yang mengakibatkan sesar teman-teman. Jadi, jika teman bertanya, apa saja sih macam-macam tenaga endogen ini? Mari simak materi ini selanjutnya, teman-teman. Jadi teman-teman, ada 3 macam yang saya ketahui tentang endogen ini teman-teman. Yang pertama, tektonisme, yang kedua, vulkanisme, dan yang ketiga, seisme. Jika teman-teman bertanya, apa sih pengaruh tentang kehidupan dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme ini? Simak materi saya selanjutnya teman-teman. Positif tektonisme ini teman-teman, terbentuknya kantong-kantong minyak dan gas alam yang berlimpah. Yang kedua yaitu vulkanisme. Vulkanisme ini memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan, seperti sumber energi, sumber mineral, sumber galian, dan yang lain-lain. Jadi, seisme ini juga memiliki dampak positif bagi pendidikan teman-teman. Jadi, karena adanya bencana alam, orang bisa melakukan penelitian teman-teman. Jadi sampai di sinilah materi tenaga endogen saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Teman-teman, jadi kita akan menjelaskan materi yang ketiga yang teman-teman, yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi teman-teman. Jadi, jika kalian bertanya, apa sih sifat tenaga eksogen itu? Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang saya ketahui tentang tenaga eksogen.
Sifat umum tenaga eksogen ini yaitu merombak permukaan bumi ini teman-teman, seperti bukit, tebing, yaitu hasil dari tenaga eksogen ini. Seperti lautan, itu juga dari hasil tenaga eksogen ini teman-teman. Umum, tenaga eksogen ini ada 3 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu atmosfer, yang kedua air, dan yang ketiga makhluk hidup. Yang atmosfer ini akibat perubahan suhu teman-teman. Yang kedua yaitu air, akibat aliran air, turunnya hujan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Teman-teman, ada 2 contoh lain dari tenaga eksogen ini yang saya ketahui teman-teman. Yang pertama yaitu pengkikisan pantai, di mana di saat air tersebut menerjang batuan dan tanah tersebut, batuan dan tanah tersebut akan terkikis dan terbawa air laut tersebut teman-teman. Yang kedua, jika kita pergi main ke arah pergunungan, kita akan melihat bukit batu. Yang dimana bukit batu ini akan semakin hari semakin kecil teman-teman karena terkenanya tiupan angin tersebut teman-teman. Jadi, itulah contoh yang dapat saya sampaikan dari hasil tenaga eksogen ini teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman ya teman-teman. Jika saya ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.